wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat siang ini? Semangat. Semangat. Masih semangat? Semangat. Baik, sebelum kita mulai, mari kita tepuk semangat dulu biar semangat kita semakin membara ya. Baik, tepuk semangat. Terima kasih sudah semangat semua. Hari ini alhamdulillah masuk semua ya. Masuk semua. Dan sebelum kita mulai pelajaran kali ini, saya minta untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Terima kasih. Baiklah, untuk memulai kegiatan siang hari ini, sekarang perlu diketahui ini bahasa Indonesia terkait dengan musisi Indonesia di kancah dunia. Nah, coba kalian perhatikan, ini sebuah video di YouTube merupakan biodata seorang musisi, artis terkenal di masanya bahkan pada saat ini. Silakan kalian perhatikan dengan seksama dulu. Siapakah ini? Inilah profilnya Anggun Cinta Sasmi. Baiklah, itu tadi merupakan profil Anggun Cipta Sasmi atau lebih dikenal dengan Anggun Cipta Sasmi, yang mana musisi ini sudah sangat terkenal, bahkan pada saat ini sudah sering menjadi juri-juri ajang berbakat internasional, bukan hanya di Indonesia seperti Indonesian Idol itu, bukan hanya itu, tapi juga secara internasional. American Idol, Thailand. Di situ juga dia sangat populer. Baiklah. Sebenarnya tidak hanya dari segi musisinya, tapi juga dari segi musiknya. Nah, musik juga begitu sangat mempengaruhi terhadap orang luar secara internasional bisa mengenal bangsa Indonesia. Bagaimana sih dunia itu mengenal Indonesia ini dari segi budaya? Misalnya
seperti saat ini kan sudah sangat media sosial ataupun YouTube, kemudian TikTok itu bisa mempromosikan musik Indonesia di situ. Nah, mungkin ada yang tahu bisa menjawab? Febri? Misalnya bisa mengikuti festival musik di luar negeri misalnya, atau kita bisa upload video musik kita misalnya yang kita buat di YouTube misalnya dan sebagainya, sehingga dunia bisa mengenal Indonesia, bisa mengenal budaya Indonesia melalui musik, karena musik itu sangat universal. Bisa bercerita tentang orangnya, bisa bercerita tentang budayanya, bisa bercerita tentang bahasanya dan sebagainya. Nah, untuk pelajaran kali ini tujuannya adalah ada 3 tujuan yang dapat akan kita capai melalui pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah kita akan mendiskusikan seni budaya Indonesia secara berkelompok, ya, secara berkelompok. Kemudian bagaimana kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk draft kita wawancara misalnya. Selanjutnya kita bisa membuat laporan, bisa membuat peta konsep, peta pemikiran. Tentunya tidak hanya sekedar menulis dari secara manual, tapi kita bisa mencari melalui AI. Apa AI? Artificial Intelligence atau kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan buatan. Kita bisa mencari di internet apa yang kita mau. Misalnya, buatkan saya pertanyaan sederhana untuk wawancara misalnya di ChatGPT, maka akan muncul di situ. Nah, kamu minta berapa? Minta 10, minta 100 pertanyaan, maka di situ akan muncul. Bahkan minta jawabannya pun ada. Nah, dari situ kemudian kita mencoba bagaimana kita itu nantinya bisa mempresentasikan apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita buat laporannya atau mind map-nya, ya. Oke. Jadi untuk selanjutnya kita sekarang ada sebuah kasus, banyak kasus sebenarnya, bukan kasus sih sebenarnya, tapi sebuah permasalahan. Bagaimana banyak musisi yang ada di luar negeri, musisi Indonesia yang terkenal di kancah dunia, itu bisa mempromosikan budaya Indonesia. Bagaimana? Kalian itu harus menyadari itu, bahwa memang ada banyak, bukan cuma ada, banyak musisi Indonesia, bahkan dari segi musiknya juga banyak yang sudah sangat mendunia. Misalnya kalau musik angklung misalnya dari Indonesia terkenal di luar negeri. Bahkan sampai ada sekolah di luar negeri yang memperkenalkan musik angklung. Orang Indonesia sendiri bahkan banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak bisa memainkannya, tapi orang luar negeri banyak yang bisa. Nah, bagaimana caranya mempromosikan itu?
bagi kalian menjadi 4 kelompok sesuai dengan tempat duduk yang sudah ada. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Bapak minta kalian membuat apa? Kalian membuat diskusikan, membuat pertanyaan untuk wawancara. Nanti kalian akan apa istilahnya maju ke depan mewakili per kelompok. Bisa hanya satu kelompok, terserah nanti tergantung waktunya. Jadi saya minta kalian apa istilahnya membuat pertanyaan-pertanyaan wawancara. Ya, per kelompok silakan dibuat sendiri-sendiri per kelompok. Tidak usah tanya ke kelompok lain ya. Silakan didiskusikan pertanyaan apa yang sekiranya membuat kalian itu bisa lebih mengetahui tentang bagaimana budaya Indonesia ini bisa terkenal melalui musik itu. Silakan dibuat pertanyaan. Silakan tulis ya. Boleh Pak. Melihat dekat dengan yang dekat. Silakan diskusikan pertanyaan apa yang sekiranya cocok atau sesuai untuk apa mengetahui bahwa budaya Indonesia itu bagaimana bisa diperkenalkan, dipromosikan di luar negeri melalui musisi atau musik. Jadi kalau wawancara itu menggali informasi dari informan, ya, mencari informasi secara detail dari informannya. Yang mau ditanyakan apa? Ini kan terkait dengan budaya Indonesia, dengan musik. Bagaimana bisa memperkenalkan ke luar negeri, bagaimana caranya mempromosikan, misalnya. Jadi karena musik itu adalah merupakan apa promosi lunak istilahnya, diplomasi lunak.
Jadi setelah ini nanti kalian akan mensimulasikan ya. Apa simulasi? Pura-pura intinya, simulasi. Bahwa nanti pertanyaan yang kalian buat, kalian tanyakan sama teman kalian, kemudian dijawab oleh teman kalian. Seperti itu ya. Namanya simulasi. Misalnya ini tokoh-tokohnya yang paham tentang musik misalnya. Silakan didiskusikan dulu. Sudah? Ayo diskusikan. Lihat. Jangan lama ya. Waktunya cukup singkat. Ya. Kenapa? Ada sudah? Sudah? Sudah ya? Saya kira cukup untuk membuat pertanyaannya. Meskipun dapat 3 atau 4, 5 tidak apa-apa. Sudah lumayan banyak ya. Yang penting kalian sudah berusaha bermusyawarah, berusaha untuk diskusi, mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa dijawab dengan baik juga oleh informannya. Nah, untuk selanjutnya, setelah kalian membuat pertanyaan, kita bisa mensimulasikan, kita bisa tes wawancara dengan orang lain, dengan tokoh masyarakat misalnya, atau tokoh musik, ahli musik, atau bahkan bisa kita manfaatkan atau kita bisa manfaatkan AI. Kita bisa manfaatkan kecerdasan buatannya. Kita manfaatkan internet untuk bertanya. Ya, misalnya, coba Bapak lihat pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan.
Tapi jangan lupa ya, kalau bertanya dengan orang informan itu, kita harus memperkenalkan diri dulu. Kamu itu siapa? Untuk apa kalian wawancara misalnya? Jadi kalian bisa memperkenalkan diri dulu, kemudian untuk apa wawancara ini? Jadi kalian bisa didahului pendahuluannya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pakai apa ini, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial, maka kalian bisa menuliskan ini, menuliskan pertanyaan yang sudah kalian buat ini di ChatGPT misalnya, atau chatbot misalnya, ada. Cuma sekarang yang lebih populer itu ada Gemini misalnya, Gemini AI atau ChatGPT misalnya. Atau kalau di WA, kalian kalau buka WA itu pernahkah kalian melihat ada peta? Ya, ada. Ada nggak meta? Nah, kalian bisa bertanya di situ. Kalian mau tanya ini bisa. Anggap saja itu informannya, orang yang ditanya. Misalnya, coba di sini ya. Ada yang mau tes menulis di sini di laptop? Atau Bapak yang menuliskan? Perhatikan ini dari kelompok 4 menuliskan pertanyaannya. Misalnya, menurut Bapak atau Ibu, ini karena belum jelas siapa yang mau ditanya ya, Ibu apa Bapak, bagaimana peran musik dalam memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional Nah, kalian kalau misalnya ini kan sudah ada ya, menurut Bapak atau Ibu, bagaimana peran musik dalam memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional misalnya, maka kalian tinggal klik ini ya, atau enter bisa, tekan enter bisa, atau klik ini, maka jawabannya, informannya akan menjawab. Di sini informannya adalah ChatGPT ya. Bapak klik dulu di sini. Kalian bisa, siapa yang mau coba klik di sini? Agak sini. Ayo. Coba ini diklik. Silakan klik di situ. Satu kali. Nah, di situ akan muncul bahwa musik memiliki peran yang sangat penting dalam memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional. Karena apa saja? Bahasa universal, identitas dan kebudayaan budaya Indonesia itu sangat luas. Ya, ini bahkan sangat banyak jawabannya. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Nah, di sini sangat banyak pertanyaan, apa jawabannya? Nah, seperti itu. Betapa AI ini sangat membantu kita dalam menjawab sesuatu. Ini menjadi informan bagi kita. Kita bertanya, dia menjawab. Sama halnya dengan apa? Dengan manusia. Sebenarnya ini kan yang membuat manusia. Manusia tidak lebih bodoh dari internet.
pasti lebih pintar manusianya dibandingkan dengan kita bisa menjawabnya, bahkan bisa lebih dari itu. Ya, jadi kita manfaatkan. Bisa dimengerti? Atau ada yang mau mencoba simulasi wawancara ke depan? Gak ada? Sudah tidak semangat lagi. Coba sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Maklum ya, sudah sangat siang. Jadi kalian sudah fokus sudah terkurangi. Untuk selanjutnya, karena kalian sudah belajar tentang bagaimana caranya kita membuat pertanyaan untuk diwawancarakan, kemudian kalian sudah mensimulasikan melalui ChatGPT tadi. Nah, sekarang Bapak minta untuk kalian membuat laporan, ya, laporan wawancara. Silakan kalian buat laporannya. Bapak kasih waktu 5 menit aja, ya. Kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikannya. Silakan ditulis. Nanti presentasikan di depan. Bapak tunjuk satu kelompok saja untuk presentasi di depan. Silakan. Sumbang pendapat yang lain. Yang lainnya sumbang pendapat. Silakan tidak apa-apa. Sekarang tadi. Ayo, buat laporannya. Saya kira cukup. Silakan satu kelompok ada yang maju, bisa mewakili 2 orang saja ke depan. Mungkin kelompok 2. Siapa yang maju? Febri sama Mimin, silakan maju. Tolong dibacakan, dipresentasikan laporannya seperti apa. Hasil wawancara. Topik peran musik dalam memperkenalkan budaya Indonesia di kancah dunia. Narasumber tokoh masyarakat disamakan. Satu, pendahuluan. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai peran musik dalam memperkenalkan budaya Indonesia di tingkat global. Musik dipandang sebagai sarana soft diplomasi atau diplomasi lunak yang dapat menyatukan bangsa dan memperkenalkan identitas Indonesia ke dunia internasional. 2. Hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi sebagai berikut. Peran musik berperan sebagai bahasa universal yang mampu memperkenalkan budaya dan identitas bangsa Indonesia kepada dunia tanpa batas bahasa. Respon masyarakat dunia. Masyarakat internasional menunjukkan antusiasme tinggi terhadap musik Indonesia, terutama keunikan gamelan dan angklung yang dimainkan secara kolaboratif. Peran musik modern. Musik modern Indonesia sebagai dangdut dan pop juga dapat menjadi sarana diplomasi budaya. Musisi seperti Lilis, Rian, dan Niki berhasil membawa identitas Indonesia ke panggung dunia. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah,
kedua tadi, bahwa musik itu membawa bahasanya dengan sangat universal, ya. Dan tokoh-tokoh muda Indonesia, musisi muda Indonesia sangat berperan dalam memperkenalkan budaya Indonesia ini, utamanya dari segi musik. Bahkan perlu anak-anak sekalian ketahui ya, bahwa musik di Indonesia ini sangat bervariatif. Tadi ada katanya dangdut misalnya. Di negara lain itu tidak ada dangdut. Ada lagu India beda. Dangdut itu beda sendiri. Identitas Indonesia berbeda dengan negara lain. Nah, itulah kemudian bahasa Indonesia sangat terkenal dengan dangdutnya, dengan musik dangdut sebagai budaya Indonesia. Saya kira itu saja yang Bapak bisa sampaikan pada siang hari ini. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah bagaimana musik Indonesia itu bisa menjadi bahasa universal sehingga bisa mempromosikan, menjadi diplomasi lunak bagi Indonesia di kancah dunia. Nah, apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Adakah yang bisa menjelaskan? Febri? Peran musik berperan sebagai bahasa universal yang mampu mengenalkan budaya dan identitas bangsa Indonesia kepada dunia tanpa batas bahasa. Ya, memang musik itu sangat universal bahasanya, sehingga dangdut dengan bahasa Indonesia dapat dinyanyikan oleh orang yang berbeda bahasa dengan kita. Atau dari Inggris ya, kita sebagai orang Indonesia banyak yang pintar menyanyikan bahasa Inggris atau bahasa India, karena begitu universalnya bahasa melalui musik. Nah, yang kedua adalah kita setelah belajar diskusi, memecahkan masalah, mencari pertanyaan-pertanyaan, itu merupakan salah satu pengalaman berharga bagi kita, bagi kalian. Bagaimana caranya memimpin dalam satu kelompok, bagaimana caranya menghargai pendapatnya orang lain, bagaimana caranya meminit waktu, bagaimana mencari ide. Jadi dalam diskusi itu juga diperlukan itu. Sehingga dengan adanya diskusi yang sudah kalian lakukan tadi, itu merupakan pengalaman berharga, dan juga pada pembelajaran yang lain juga seperti itu. Saya kira itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada siang hari ini. Sudah kayaknya waktunya sudah sangat mendesak, sudah loyo karena waktunya sudah sangat siang ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca doa bersama-sama.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.